adore him. Oh, come, let us adore him.
Terima kasih Tuhan, Shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian. Mari kita akan mulai kebaktian Natal di tahun 2021 ini. Mari kita bersama akan bangkit berdiri. Mari kita akan mohon akan rahmat berkat daripada Tuhan kepada kita sekalian. Maka ibadah ini kita akan mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya daripada Allah, pencipta langit dan bumi. Kiranya turun atas saudara sekalian damai sejahtera dan penyertaan daripada Allah Bapa dan dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa, kita mohon akan berkat dan pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Bapa di surga, terima kasih kami dipimpin, ditolong dan dipelihara Tuhan sampai hari ini. Bahkan di penghujung tahun 2021 ini kami boleh mengalami bahwa Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang memeliharakan kami sekalian dan tidak sekali-kali meninggalkan kami. Kami sangat bersyukur kepada Tuhan oleh karena Engkau adalah Allah yang memelihara kami. Kalau kami boleh merayakan Natal di tahun ini Tuhan, kami tahu oleh karena belas kasihan, oleh karena anugerah rahmat daripada Tuhan sendiri. Sehingga kami hari ini boleh bersama-sama bersyukur, boleh merayakan akan kelahiran Tuhan Yesus ke dalam dunia. Tuhan kami berdoa biarlah Tuhan memberikan kepada kami kekuatan, sukacita, bahkan keberanian di tengah-tengah segala kekhawatiran, ketakutan. Sebagaimana tema pada Natal tahun ini, Fear Not. Jangan takut, dan kami sungguh ingin mengalami kemenangan, keberanian, iman di dalam Tuhan, agar kami tidak takut menghadapi seluruh kehidupan, sekalipun begitu banyak pancaroba. Tidak takut menghadapi seluruh kehidupan yang Tuhan percayakan bagi kami, bahkan di masa depan kami. Tuhan berkati setiap kami, setiap pribadi yang mengikuti akan ibadah Natal ini di mana-mana tempat. Tuhan berkati bersama dengan keluarga, handai tolan teman-teman, bersama dengan saudara-saudara seiman di mana-mana tempat. Tuhan berkatilah setiap kami. Sekali lagi kami berdoa biarlah rangkaian acara ibadah Natal ini sungguh memberkati kami sekalian. Membawa kami sungguh dipenuhi dengan sukacita, penuhi dengan damai sejahtera, dipenuhi dengan iman, keberanian di dalam Tuhan. Terima kasih oleh karena Immanuel, Engkau adalah Allah yang beserta dengan kami semua. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian dipersilakan duduk kembali di tempat masing-masing.
kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Mari dengan bangkit berdiri kita bersama nyanyikan Dunia Gemar dan Soraklah. Dunia gemar dan soraklah, Rajamu lahirlah. Beri hatimu kepadanya, bersama nyanyilah, sama bersama nyanyilah. Dunia gemar dan nyanyilah, Tuhanmu bertahta. Dunia gemar dan nyanyilah, Tuhanmu bertahta. Bumi, laut, gunung, lembah, bersoraklah terus, sorak bersoraklah terus. Yesus memerintahkan dunia dengan anugerahnya. Yesus memerintahkan dunia dengan anugerahnya. Keadilan dan kebenaran dan ajaib kasih-Nya, ajaib dan ajaib kasih-Nya, ajaib dan ajaib kasih-Nya. Gloria, mulia bagi Allah. Gloria, mulia bagi Allah. Dengar malaikat nyanyi, suaranya berkumandang. Dengar malaikat nyanyi, suaranya berkumandang. Kidung-kidung surgawi, sukacita menggema. Gloria, mulia bagi Allah. Gloria, mulia bagi Allah. Gloria, mulia bagi Allah. Gloria, mulia bagi Allah. Mulia bagi mulia bagi Biarlah segala kemuliaan hanya bagi Allah. Silakan duduk. Maria melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Holy night, the stars are brightly shining. It is the night of the dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt this worth. A thrill of hope
Dengarlah firman Tuhan yang berbunyi, janganlah takut kepada mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berperang untukmu. Sebab aku ini, Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, jangan takut, akulah yang menolong engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, dan lakukanlah itu. Janganlah takut dan janganlah tawar hati, sebab Tuhan Allah, Allahku, menyertai engkau. Yesus berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Hai engkau yang dikasihi, janganlah takut, sejahteralah engkau. Jadilah kuat, ya, jadilah kuat. Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Jangan takut, kasih-Ku kuat, melebihi semua takutmu. Jangan takut, kasih-Ku kuat, dan Ku berjanji akan selalu sertamu. Don't be afraid, my love is stronger. My love is stronger than your fear. Don't be afraid, my love is stronger, and I have promised to be always near. Mari nyanyikan pujian ini dan ikuti gerakan kami sebagai pengingat bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Oleh sebab itu jangan takut. Don't be afraid. Don't be afraid, my love is stronger. My love is stronger than your fear. Don't be afraid, my love is stronger, and I have promised to be always near. Don't be afraid, my love is stronger. My love is stronger than your fear. Don't be afraid, my love is stronger, and I have promised to be always near. Don't be afraid, my love is stronger. My love is stronger than your fear. Don't be afraid, my love is stronger, and I have promised to be always near. And I have promised to be always near. Dunia yang lelah menanti, saat pengharapan pun sirna. Gembala tertidur di padang
Tiba-tiba langit penuh nyanyian, malapetaka surga turunlah, bawa fajar di tengah malam, bawa kabar bagi gembala. Jangan takut dengar kabar suka, Mesias telah lahir. Jangan takut, Sang Mesias, Mesias telah lahir. Mesias telah lahir. Mesias telah lahir. Saudara, tiba saatnya kita akan bersama membaca, merenungkan firman Tuhan. Saya undang saudara sekali membaca dua bagian Alkitab. Pertama dari Yesaya 41 ayat 10. Kemudian Lukas 2 ayat yang ke-10. Yesaya 41 ayatnya yang ke-10. Kemudian Lukas 2 ayat yang ke-10. Kita akan baca bersama-sama firman Tuhan ini. Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata demikian. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan aku akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Bagian kedua, Lukas pasalnya yang kedua ayat 10. Firman Tuhan berkata demikian. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, janganlah takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Saudara kasih Tuhan, dua bagian Alkitab ini kita baca berkenaan dengan rasa takut. Khususnya dalam kita memperingati Natal pada malam hari ini. Fear not, kata Alkitab, kata firman Tuhan kepada gembala-gembala. Janganlah takut. So sekalian kalau kita perhatikan tentang rasa takut. Yang pertama kita menyadari bahwa rasa takut adalah satu rasa yang biasa. Sesuatu yang normal. Saya rasa setiap saudara memiliki rasa takut dan tidak ada satupun manusia yang tidak punya rasa takut atau khawatir. Rasa takut adalah bagian yang sangat manusiawi. Saya dan saudara merasakan itu. Kalau kita perhatikan lebih dalam, kenapa rasa takut itu bisa muncul dalam hidup kita? Ada banyak faktor tentu saja. Salah satunya adalah oleh karena saudara memang tahu bahwa kita ada keterbatasan. Keterbatasan itu menciptakan saudara memahami ada wilayah-wilayah di luar sana yang tidak bisa kita kuasai, yang tidak bisa kita kontrol. Itu sebabnya ketika sesuatu terjadi dan kita terbatas atas wilayah tadi, atas domain itu, saudara merasa tidak berdaya. Kita tidak bisa memiliki kekuasaan atas itu semua. Dan itu sebabnya kemudian kita merasa cemas, khawatir. Kalau sesuatu terjadi di wilayah itu, yang kemudian bisa menyerang ke dalam hidup saudara. Bisa merusak hidup kita, bahkan bisa membuat eksistensi kita, keberadaan kita hilang. Itu sebabnya ketika saudara pergi berkendaraan, saudara pergi mungkin kita pergi di rumah sakit, kita akan dioperasi, kita dibius dan sebagainya. Kita merasa ada sesuatu yang di luar kendali kita, di luar batasan kemampuan kita. Di situ rasa takut itu mencekam setiap kita. Saya dan saudara tahu betul-betul bahwa ada keterbatasan dalam hidup kita sebagai manusia. Dan saya percaya bahwa apapun dalam dunia ini yang kita miliki itu juga terbatas. Jadi baik kekayaan, baik juga teman-teman, baik juga kekuatan ekonomi kita, baik juga benda-benda yang kita miliki, semuanya itu terbatas. Jadi adalah salah satu yang salah kalau saudara percayakan diri kepada sesuatu yang juga terbatas pada dasarnya. Kita tidak bisa mempercayakan diri kepada sesuatu yang punya keterbatasan. Nah itu sebabnya rasa takut itu selalu ada pada saudara. Rasa terbatas, rasa tidak mampu, rasa tidak berkuasa, itu membuat saudara punya rasa takut. Nah saudara sekalian itu sebabnya kalau kita lihat di Alkitab penuh dengan kisah-kisah orang-orang yang takut. Maka kita tahu bahwa orang-orang beriman, umat Tuhan dari zaman ke zaman juga punya rasa takut.
Baik mereka yang sendirian, mereka yang berkeluarga, mereka yang berkelompok, mereka juga semua punya rasa takut. Perjanjian lama penuh dengan ayat-ayat yang tadi kita baca. Jangan takut. Tapi perjanjian baru juga sama. Jangan takut. Nah sekarang rasa takut sekali lagi seringkali positif sebenarnya. Karena itu membawa saudara mendekat kepada Tuhan di tengah-tengah keterbatasan kita. Nah kalau kita balik dan kembali kepada Natal, konteks ini. Rasa takut pada waktu Natal itu memang berhubungan juga dengan apa yang dikatakan oleh malaikat Tuhan yang muncul tiba-tiba di tengah-tengah padang gembala. Ketika para gembala itu ada di sana. Maka malaikat itu muncul dan berkata, tiba-tiba berdirilah malaikat itu di dekat mereka. Kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Nah kata sangat itu menunjukkan sesuatu yang hiperlatif, sesuatu yang luar biasa, rasa takut yang luar biasa. Dan malaikat Tuhan itu berkata, jangan takut. So sekalian rasa takut itu mencekam para gembala. Dan kalau kita bicara lagi tentang keterbatasan. Saudara, kita tahu bahwa gembala-gembala itu bukan orang yang punya kekuasaan lebih besar daripada yang biasa, bukan. Mereka adalah gembala-gembala dan di dalam konteks zaman itu, seorang gembala itu adalah orang-orang yang secara ekonomi tidak mampu, secara kekuatan juga sangat terbatas, secara pengaruh juga sangat terbatas dan bahkan kalau kita membaca di dalam Midrash, di dalam tulisan-tulisan pada zaman itu, sebenarnya seorang gembala itu dianggap sebagai the outcast. Orang-orang yang terpinggirkan, yang tidak punya hak banyak di masyarakat. Bahkan ketika mereka mengadakan pemilihan-pemilihan, para pemimpin, mereka sudah tidak dianggap sebagai warga negara yang sah. Warga negara yang memiliki kekuatan hukum yang seperti yang lain. Mereka dianggap betul-betul adalah orang-orang yang tidak punya hak apa-apa. Dan mereka adalah orang-orang yang tentu menyadari, memang mereka adalah orang-orang yang terbatas juga. Orang-orang kebanyakan, little people. Orang-orang yang tidak punya power apa-apa. Tetapi saudara sekalian adalah sangat menarik bukan? Bahwa dalam konteks Natal, kata jangan takut itu dikenakan kepada malaikat-malaikat ini. Nah kita tahu bahwa sebenarnya rasa takut itu bisa timbul dari mana ketika malaikat itu muncul. Secara natural ya mungkin kita bisa berkata begini, siapa tidak takut kalau tiba-tiba di tengah-tengah kegelapan, ketika mereka tidak berpikir terlalu jauh, tiba-tiba muncul terang. Dan muncullah malaikat dengan cahaya yang luar biasa dan surga terbuka. Langit terbuka. Bukankah sesuatu yang luar biasa bukan? Maka ini adalah rasa takut yang kembali natural yang mereka miliki. Di dalam rasa takut yang luar biasa, malaikat berkata janganlah takut. Kehadiran malaikat yang tiba-tiba itu membuat mereka takut. Tetapi yang lebih penting adalah bukan rasa takut itu sendiri. Tetapi yang lebih penting adalah apa yang disampaikan oleh malaikat itu berkenaan dengan rasa takut itu sendiri. Nah sekarang kita catat dalam Alkitab beberapa hal tentang kehadiran malaikat itu. Yang pertama adalah malaikat itu datang dengan membawa message, pesan dari Tuhan. Ini yang paling penting. Itu sebabnya seorang penafsir berkata begini, itu nama-nama gembala tidak disebut di dalam bagian ini. Oleh karena sebenarnya tidak terlalu penting nama-nama itu. Tetapi yang lebih penting adalah message-nya, berita dari Tuhan itu yang disampaikan oleh malaikat. Dan message-nya itu kita baca di situ. Jangan takut, koma. Inilah beritanya. Sesungguhnya aku memberitakan, aku mendeliver berita yang luar biasa, kesukaan besar untuk seluruh bangsa hari ini. Dikatakan Kristus Juru Selamat Tuhan sudah lahir di kota Daud. Saudara sekali itulah yang paling penting bukan? Pada waktu Natal di tengah-tengah rasa takut saudara yang kita miliki. Rasa takut terhadap apapun. Message ini yang paling penting untuk saudara. Message berita dari Tuhan. Bahwa Tuhan peduli kepada umatnya. Tuhan peduli kepada manusia. Saudara bisa bayangkan selama ratusan tahun. Orang-orang ini betul-betul adalah orang-orang yang merasa terpinggirkan, tidak terperhatikan. Tidak ada lagi berita-berita yang terlalu kuat untuk memberitakan tentang kehadiran kasih sayang Tuhan. Tetapi sekarang tiba-tiba malaikat memberikan message itu. Bahwa Tuhan peduli kepada mereka. Bahwa Tuhan itu masih mengasihi mereka. Dan malaikat itu adalah juru bicara Allah tentang kasih kepedulian Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, yang dipentingkan di sini adalah bahwa sebenarnya Tuhan sudah dan sedang mengerjakan keselamatan itu.
Beritanya adalah telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Saudara, ini adalah tindakan Tuhan. Juru selamat itu lahir sebagai satu tindakan aktif. Tuhan datang ke dalam dunia di kota Daud. Luar biasa bukan? Jadi yang diberitakannya adalah tindakan Tuhan. Untuk mencari umatnya. Sekali lagi saudara sekalian, saya sudah bisa membandingkan ini dengan berbagai macam sistem kepercayaan. Tidak ada yang seperti ini. Bahwa Tuhan itu meninggalkan kemuliaan sorga, datang ke dalam dunia, mencari manusia, sampai menjadi manusia, berinkarnasi. Tidak ada yang seperti ini bukan. Ini adalah message yang sangat-sangat kuat. Bahwa kepedulian, kasih sayang Tuhan, anugerah Tuhan itu begitu luar biasa. Dia menyeberangi kekekalan, dia menyeberangi keluar biasaannya, dia turun ke dalam sebuah dunia kecil. Yang tidak ada apa-apanya untuk mencari manusia, mencari saudara dan saya. Mencari para gembala yang bukan orang penting, orang-orang biasa saja. Bahkan di outcast, orang-orang yang terpinggirkan. Yang ketiga, kita baca di sini, yang menjadi yang luar biasa adalah bahwa Tuhan itu mau membuat perubahan. Di sini dikatakan bahwa message-nya adalah malaikat itu berkata, hari ini dia datang ke dalam dunia menjadi juru selamat dan menjadi kesukaan besar buat semua bangsa. Artinya bahwa ini bukan cuma berita biasa sekalian yang dibawa oleh para malaikat. Mereka tidak cuma berbicara tentang, oke, satu bayi sudah lahir lagi, oke, tambah lagi satu anak di dalam dunia. Bukan. Tetapi bahwa juru selamat itu datang membuat sebuah perubahan besar. Yaitu apa? Adanya keselamatan. Salvation has come. Keselamatan sudah datang sekarang ini. Sesuatu yang dinanti-nantikan ratusan, ribuan tahun sekalian. Bayangkan saudara sekalian. Sebuah berita paling lama dicari, paling lama ditunggu, paling diperhatikan oleh para malaikat-malaikat. Tetapi diberitakan lewat siapa? Malaikat kepada gembala-gembala. What a privilege. Betapa luar biasa hak istimewa ini, bukan? Saudara, kalau saudara mau menyampaikan suatu berita, yang paling penting biasanya kita tunggu siapa dulu yang bicara, bukan? Kepada siapa itu disampaikan. Tetapi ini sesuatu yang luar biasa. Bukan kepada Kaisar Agustus, bukan kepada para pejabat di Roma, bahkan juga bukan kepada Herodes, bukan juga kepada para bangsawan, tetapi kepada para gembala. Untuk menegaskan berita anugerah keselamatan itu diberikan kepada mereka. Kesukaan untuk semua, termasuk untuk mereka juga. Dan saudara sekalian, selanjutnya yang keempat, apa yang menjadi message itu? Message itu berbicara mengenai bahwa sesuatu akan terjadi karena berita ini. Maka dalam bagian ini dikatakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Karena keselamatan sudah diberikan ke segala bangsa. Maka saudara sekalian, malaikat itu kemudian meninggalkan mereka dan gembala-gembala seorang yang lain berkata, marilah kita lihat. Dan mereka lari ke Bethlehem, ke kota Daud. Dan mereka menemukan di sana bayi Yesus di sana. Saudara sekalian, kesukaan besar. Maka dikatakan mereka itu menjumpai bayi itu dan mereka sangat bersuka cita. Lalu mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Dan dengan heran juga menceritakan kepada Maria dan Yusuf apa yang mereka dengarkan. Setelah itu gembala-gembala balik ke kotanya dan memuji Tuhan karena apa yang mereka dengar dan mereka lihat sesuai dengan yang dikatakan kepada mereka. Ada perubahan pada gembala-gembala ini. Mereka bukan lagi orang-orang yang tidak ada harapan, yang hidup di dalam kegelapan, yang dibiarkan. Sekarang jelas bahwa mereka adalah orang yang sangat diperhatikan oleh sorga sekalipun oleh Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang karena message berita Natal itu, mereka menjadi orang yang sangat sukacita. So sekalian mereka tidak banyak pengetahuan Alkitabnya. Mereka bukan orang-orang ahli Taurat yang mengerti banyak tentang kitab suci dan nubuatan. Tetapi mereka adalah orang-orang yang diberkati dan menerimakan berita itu dengan sukacita. Dan mereka menguatkan akan Yusuf dan Maria. Dan mereka memberitakan kabar ini ke kotanya. Saudara sekalian, bukankah sesuatu yang luar biasa bahwa message berita malaikat itu, berita Natal itu selalu akan menjadi sebuah berita yang membedakan saudara. Sebuah berita yang akan membuat saudara berubah.
Bukan cuma sekadar menerima keselamatan, tetapi juga menerima akan perubahan, sukacita, harapan dalam dunia ini. Nah, saya mau lanjut dengan bagian yang lain. Bagian yang kedua adalah kalau kita lihat lebih dalam mengenai fear not itu. Jangan takut yang dikatakan oleh malaikat-malaikat. Sebenarnya kalau kita mempelajari lebih dalam, kalimat fear not itu sebenarnya berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan yang namanya penggenapan. Fear not, jangan takut. Kenapa? Karena sudah ada penggenapan. Nah, saudara sekalian, kalau kita lihat di dalam Alkitab Perjanjian Lama, orang-orang Perjanjian Lama itu sudah dari dulu tuh tahu dengan jelas akan ada yang namanya nubuatan tentang Mesias yang akan datang. Dan itulah yang ditunggu-tunggu, dicari-cari. Dan apa yang terjadi ketika dikatakan oleh malaikat, Juru Selamat Kristus sudah lahir di kota Daud. Nah, semua orang pada zaman itu termasuk gembala-gembala tahu yang dimaksud dengan kota Daud itu adalah Bethlehem. Bethlehem. Itu sebabnya kota ini menjadi sebuah kota kecil yang signifikan sekali. Bahkan dari zaman ke zaman kota ini diperhatikan. Itu sebabnya kita perhatikan bahwa orang Majus pergi juga ke kota Bethlehem ini kemudian. Bahkan kita lihat juga bahwa Herodes memperhatikan kota ini ketika dia tanya kepada ahli-ahli Taurat, kepada orang-orang pemimpin-pemimpin agama. Dia tanya, ada apa yang terjadi? Dikatakan seorang raja akan lahir di kota ini. Jadi Bethlehem itu sangat signifikan. Itu di dalam Mika pasal yang kelima, ayat yang 1 ke 2 dikatakan, hei Bethlehem di tanah Yudea, engkau bukan lagi yang terkecil daripada kota-kota itu. Tetapi padamu akan lahir Juru Selamat. Yang perbulannya sudah ada sejak zaman purbakala. Saudara kasih Tuhan, Bethlehem menjadi sangat signifikan. Nubuatan itu digenapi di Bethlehem, bukan di tempat yang lain. Jadi ketika gembala-gembala diberitahu di kota Daud, apa yang terjadi sebenarnya? Yang terjadi adalah bahwa nubuatan ribuan tahun itu digenapi persis dikatakan seperti yang diberitakan kepada mereka. Dan ini menjadi sangat signifikan. Kenapa? Oleh karena berarti kebenaran tentang Bethlehem itu konsisten. Bahwa yang disebut dengan Juru Selamat itu lahir di Bethlehem. Konsisten. Bukan di kota yang lain. Andai kata Kristus lahir di Nazaret, di Yerusalem, nubuatan tidak terjadi. Dan itu menggambarkan ketidakkonsistenan dan itu pasti bukan nubuatan dari Tuhan. Kita tahu bahwa pada waktu seorang nabi menyampaikan nubuatan, dia berada dalam satu situasi yang kritikal dan sangat berbahaya. Oleh karena apa yang dia katakan harus dari Tuhan, apa yang dia katakan harus betul-betul terjadi, dan apa yang dia katakan harus detail, persis. Dan kalau itu sesuatu yang tidak terjadi, itu sesuatu yang kemudian miss, apa yang terjadi? Nabi itu atau pemberita itu layak dihukum mati. Itu sebabnya seorang nabi tidak akan sembarangan menyampaikan nubuat. Dia akan menyampaikan nubuat dari Tuhan. Dan itu harus konsisten dan persis. Dan itulah yang terjadi bukan? Itulah yang disaksikan oleh gembala-gembala saat itu. Fear not. Janganlah takut. Karena apa yang dikatakan Tuhan itu konsisten. Yang dikatakan Tuhan itu dalam nubuatan itu sedang terjadi dan konsisten terjadi di kota Daud. Itu sebabnya di sini sebenarnya ini penting sekali. Kenapa menjadi penting? Oleh karena kebenaran yang mereka dengar itu harus kemudian membuktikan dirinya sendiri. Maka kita tahu bahwa sebenarnya kebenaran itu membuktikan akan dirinya sendiri. Maka dalam kekristenan kita tidak berusaha untuk membela-bela kebenaran. Tetapi kebenaran itu membuktikan diri sendiri. Termasuk di dalam konteks Natal. Bahwa Yesus itu adalah Juru Selamat. Dari sorga dia datang. Lahir di kota Bethlehem. Itu tidak diada-adakan. Itu tidak diproduksi oleh manusia. Itu tidak dirancang oleh manusia. Tetapi itu terjadi di dalam sejarah. Dan itu sesuatu yang benar terjadi. Maka dalam Yohanes pasal 1 kita melihat sekali lagi. Alkitab mengatakan dengan sangat jelas. Dia adalah Sang Firman datang ke dalam dunia. Dan waktu dia datang ke dalam dunia yang dia miliki. Tetapi dunia tidak mau mengenal dia. Tetapi siapa yang mengenal dia dan mau percaya kepada dia akan menjadi anak-anak Allah. Dari Allah yang hidup. So kasih Tuhan, inilah kebenaran yang luar biasa pada waktu Natal. Fear not. Oleh karena Tuhan itu datang mengasihi saudara. Itu berita yang luar biasa bukan? Dia datang untuk saudara menjadi kesukaan besar. Maka malaikat berkata, joy, kesukaan besar, joy to the world.
Kesukaan besar bagi seluruh dunia, bagi segala bangsa. Saudara bisa bayangkan tidak bahwa gembala-gembala ini, joy-nya, kesukaannya itu apa? Tidak banyak kesukaan dalam hidup gembala-gembala itu. Mereka adalah orang-orang yang biasa, di outcast. Tetapi sekalian hari itu mereka memiliki kesukaan besar. Mereka adalah orang yang pertama-tama bisa melihat konsep daripada malaikat yang paling luar biasa yang pernah terjadi di muka bumi ini. Mereka mendengarkan pujian-pujian yang sangat merdu dari malaikat yang belum pernah terjadi dalam dunia ini. Ini adalah the only moment, momen satu-satunya dalam Alkitab. Bahwa gembala-gembala bisa melihat itu semua. Bahwa manusia bisa melihat sebuah penampakan, sebuah etalase, sebuah pagelaran yang luar biasa dari malaikat. Dan mereka adalah saksi hidup dari sebuah nubuatan yang luar biasa dari zaman ke zaman digenapi di Bethlehem. Maka saudara kasih Tuhan, sekali lagi penting sekali bahwa kebenaran ini adalah kebenaran yang saudara dan saya yakini sebagai orang percaya. Natal bukan soal perayaan. Natal bukan soal semarak, tetapi Natal lebih penting lagi adalah soal kebenaran. Dan kebenaran itu adalah bahwa Kristus Yesus Tuhan sudah lahir di kota Daud. Maka saudara sekalian, dalam dasar ini, di atas dasar ini, orang Kristen berpijak. Kita bukan sekedar merayakan bayi yang lahir, tetapi kita didatangi oleh Dia, Sang Juru Selamat, yang lahir dalam dunia, memberi kita keselamatan. Fear not, jangan takut. Karena Juru Selamat sudah lahir. Selesai sudah pergumulan manusia. Karena sepanjang sejarah kita menemukan manusia itu ingin diterima oleh Allah di sorga. Ingin mencapai kekudusan yang menjadi standar sorga. Ingin mencapai kemuliaan yang menjadi standar sorga. Tetapi kita semua tahu. Kita semua sadar. Semua orang di dunia tahu. Bahwa untuk mencapai itu adalah kemustahilan. Kita orang yang tidak sempurna, banyak dosa. Kita terjatuh di dalam dosa. Kita hidup di dalam natur berdosa. Itu sebabnya kenapa agama-agama itu tidak bisa membawa kita ke surga. Tetapi Kristus menyelesaikan itu satu kali ketika Dia datang ke dalam dunia ini. Fear not. Ada kesukaan besar, keselamatan sudah diberi untuk saudara. Dan bagian yang ketiga. Kalau kita lihat di sini, fear not di dalam konteks yang lain. Yaitu fear not oleh karena katanya, aku berserta dengan kamu. Fear not for I am with you. Itulah Immanuel. Jangan takut, Immanuel. Karena Allah berserta dengan kita. Saudara, kalau kita bayangkan sebenarnya sekali lagi, ini peristiwa yang sangat luar biasa di mana gembala-gembala sekarang itu menjadi saksi daripada kehadiran yang paling ekstrim, kehadiran paling ultimate daripada Allah di dalam hidup manusia. Kita tahu bahwa Allah menyatakan diri dengan banyak hal. Di dalam alam, di dalam semua penyataan-penyataan yang sifatnya alamiah dan general. Tetapi pada zaman akhir, Dia menyatakan diri di dalam Kristus Yesus datang ke dalam dunia. Dan ini kita sebut sebagai penyataan khusus. The special revelation. Dia menyatakan diri. Dan saudara sekalian, yang menjadi saksi daripada kedekatan, closeness, daripada kehadiran Tuhan adalah gembala-gembala. Maka Immanuel, Allah beserta dengan kita adalah disaksikan pertama-tama oleh gembala-gembala yang sederhana ini. Maka selalu ada pertanyaan, mengapa mereka? Mengapa dikaruniai mereka? Kenapa mereka yang bisa menyaksikan itu? Kalau saya membaca di dalam banyak tulisan dan saya serasa setuju. Oleh karena sebenarnya Tuhan itu tidak memilih orang-orang petinggi dan orang-orang hebat. Kenapa? Karena ingin menunjukkan bahwa tangannya terulur kepada siapa saja. Termasuk kepada mereka yang di paling garis paling bawah dalam masyarakat. For I am with you. Jangan takut. Aku berserta dengan kamu. God with us. Bayangkan kalau kalimat ini diucapkan oleh gembala-gembala. Allah beserta dengan kita. Kita ini siapa? Kita bukan orang hebat, kita tidak punya identitas, tidak punya gelar, tidak punya sesuatu yang dibanggakan. Tetapi God with us. God, Allah yang perkasa, Allah yang mulia with us. Fear not, God with us. Allah bersama dengan kita. Nah, hari ini saya tidak tahu apakah saudara menyadari tidak. Natal itu menerobos semua sistem pemikiran, sistem daripada masyarakat yang seringkali itu sangat terkotak-kotak. Orang melihat Anda berdasarkan status, berdasarkan kekayaan, berdasarkan latar belakang. Itu manusia.
Bukan. Tetapi saudara sekalian, Allah tidak begitu, bukan? Di Natal Allah membuktikan jangkauannya kepada mereka yang disebut dengan orang-orang yang nobody. Bukan somebody. Orang-orang yang sangat biasa. Dan hari ini juga kepada saudara dan saya di sini. Allah mau menjangkau saudara, ingin menjadi bagian hidup saudara, siapa saja di sini. Mungkin di sini ada yang mendengarkan firman ini, saudara merasa saya ini bukan siapa-siapa. Saya ini tidak pernah dianggap sebagai orang hebat, orang penting. Saya tidak diperhatikan orang. Atau mungkin saudara adalah orang yang merasa gini, saya ini orang gagal. Saya ini loser, orang gagal yang pecundang saya dalam kehidupan. Saya sudah tidak bisa apa-apa. Atau saudara mungkin ada orang yang berkata, saya ini orang yang sudah selesai dengan segala perjuangan. Saya sudah tidak bisa lagi. Saya ini tidak dihargai orang. Bahkan ada yang mengatakan begini, saya sudah tidak dihargai oleh keluarga saya. Saya tidak dihargai oleh istri saya. Saya tidak dihargai oleh suami saya. Saya tidak dihargai oleh anak-anak saya. Saya tidak dihargai oleh cucu-cucu saya dan sebagainya. Saudara sekalian, berita Natal ini untuk saudara. God with us. Allah bersama dengan saudara. Dia mencintai saudara, fear not. Bukan saja untuk diberikan kepada orang-orang hebat. Tetapi diberikan kepada saudara-saudara yang hari ini penuh dengan rasa takut menghadapi masa depan. Penuh rasa takut dengan apa yang terjadi besok hari. Kita tidak tahu. Dan jangan takut saudara sekalian. Semua orang juga sebenarnya pada dasarnya juga tidak tahu bakal apa yang terjadi besok lusa. Tetapi berita ini sekali lagi untuk saudara. Jadi ketika saudara mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, Immanuel. Tuhan ini ingin bersama dengan saudara lebih daripada saudara ingin bersama dengan Tuhan. Bukan? Sering kalau saudara merasa begini, Tuhan tidak peduli kepada saya. Tuhan tidak mencintai saya. Keliru besar. Justru Tuhan mencintai saudara lebih daripada saudara mencintai dia. Tuhan peduli kepada saudara lebih daripada pedulinya saudara kepada dia. Maka Immanuel, Allah bersama dengan saudara, ingin memberikan kepada saudara pengalaman kehadirannya atas hidup saudara. Itu sebabnya saya ingin mengundang saudara yang mendengarkan firman Tuhan sore ini. Kalau saudara hidup dalam ketakutan, penuh dengan keterbatasan, penuh dengan ketidakmampuan, dan saudara merasa tidak punya apa-apa, Anda merasa orang yang terpinggirkan, berita firman ini untuk saudara. Immanuel, God with us, God with you. Juga saya mau bicara kepada saudara-saudara yang mungkin selama pandemi 1,5 tahun, 2 tahun ini. Saudara merasa sangat lelah. Saudara sekalian dikasih Tuhan, Anda mungkin putus asa menjadi tawar hati. Mari kita maju lagi saudara sekalian. Karena God with us, fear not, jangan takut. Ketika saya mengkhotbahkan khotbah ini, saya mengerti dengan jelas. Di dalam hati saya, hati saudara-saudara tetap ada rasa takut. Tetapi dengan iman kita bukan beriman kepada iman kita. Tapi kita beriman kepada Dia yang akan menjawab iman saudara. Kita beriman dengan berani menghadapi masa depan kita. Menghadapi segala ketakutan kita. Karena Tuhan ada bersama dengan saudara. Kita tidak berjalan sendirian. Amin. Kita berjalan bersama dengan Tuhan. Bukan kita membawa Tuhan ke depan. Tapi Tuhan membawa saudara ke depan. Kita tidak punya iman yang besar mungkin. Tapi saudara punya iman yang kecil kepada Allah yang besar. Dan itu cukup. Dan yang ketiga, saya mau bicara juga firman ini relevan untuk saudara yang sudah maju. Pahlawan-pahlawan iman di dalam hidup saudara, dalam keluarga. Yang sudah menjadi pendorong-pendorong iman hari ini. Baik secara pribadi atau di keluarga atau di komunitas kita. Ayo kita maju. Terus di dalam kepemimpinan, terus di dalam pelayanan. Bagi saudara yang merasa aduh capek, lelah. Memang mungkin hidup ini lelah. Tetapi dalam Tuhan saudara sekalian, kita tidak akan menyerah, bukan? Karena firman Tuhan mengatakan janganlah gentar, janganlah takut, janganlah kita gelisah. Oleh karena Tuhan akan memimpin kita terus. Nah kita akan mengakhiri tahun 2021. Kita akan memasuki tahun 2022. Kita tidak tahu apa yang ada di depan. Kita tidak tahu the future. Tetapi seperti nyanyian berkata, we know who holds the future. Kita tahu siapa yang memegang masa depan itu. Itu sebabnya sekali lagi tema ini adalah fear not. God with us. Jangan takut. Karena Allah bersama dengan saudara dan saya. Mari kita rayakan kemenangan kita. Kita rayakan keselamatan kita. Kita rayakan Natal kita dalam pengharapan dan sukacita. Kiranya Tuhan berkati saudara sekalian. Amin. Biarlah kita tidak takut. Sebab Tuhan Allah menyertai kita. Mari kita nyanyikan pujian.
Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku sungguh Kau hebat, ajaib perkasa. Di hidupku. Sungguh Allah kita adalah Allah yang perkasa dalam kehidupan kita. Mari kita bersandar sepenuhnya kepadanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan Natal kita. Mari kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan kita. Puji Tuhan, pada hari Kamis 9 Desember 2021 berlangsung acara penghargaan pada penatua senior, emeritasi hamba Tuhan, serta pelantikan majelis. Penghargaan diberikan kepada penatua senior Editan yang telah menyelesaikan pelayanan struktural dalam kemajelisan GII Hokim Tong. Status emeritasi diberikan kepada 5 hamba Tuhan GII Hokim Tong sebagai penghargaan atas dedikasi pelayanannya bagi Tuhan dalam jangka panjang yang telah diselesaikan dengan baik. Mereka adalah Evangelis Livia Yahya Saputra, Evangelis Ani Mulyawati Rumbo,
Evangelis Badrin Susanto Saab, dan Pendeta Yesaya Kurniadi. Di tahun 2021 ini terdapat 5 penatua dan 39 diaken yang dilantik. Selamat melayani kepada seluruh hamba Tuhan, penatua senior, penatua dan diaken tahun 2022. Mari kita doakan agar mereka dapat menunaikan tugas yang Tuhan percayakan melalui GII Hokimtong. Soli Deo Gloria. Bersyukur untuk pelantikan majelis dan emeritasi yang telah dilaksanakan. Semua ini karena penyertaan Tuhan bagi gereja kita, begitupun di dalam hidup setiap kita. Ia Allah Immanuel. Mari dengan berdiri kita naikkan pujian Immanuel telah datang. Allah beserta dan kita merayakan kehadirannya. Kristus datang mengasihi kita. Dia menyelamatkan Raja segala raja, Yesus namanya. Immanuel, Dia beserta kita. Allah beserta dan kita merayakan kehadirannya. Kristus datang mengasihi kita. Dia menyelamatkan Raja segala raja, Yesus namanya. Immanuel, Dia beserta kita. Immanuel, Dia beserta kita. Immanuel, Dia beserta kita. Saudara, mari kita bersyukur kepada Tuhan membawa persembahan kita. Mari kita berdoa bersama. Bapa di surga, terima kasih sekali lagi oleh karena rangkaian acara ibadah yang kami boleh ikuti dan juga bersyukur kepada Tuhan. Kami diberikan segala berkat oleh Tuhan dan diberikan juga kemampuan, kerelaan untuk ambil bagian dalam persembahan kami. Tuhan, berkatilah kehidupan kami Tuhan, usaha pekerjaan kami, keluarga kami, di dalam berbagai hal Tuhan. Limpahkanlah kepada kami segala berkat Tuhan. Bukalah tingkap-tingkap langit, curahkanlah berkat-Mu dan terlebih lagi, ajar kami mengasihi-Mu lebih lagi. Dan memberikan seluruh hidup kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sudah kasih Tuhan, mari kita akan akhiri semua dengan memohon berkat daripada Tuhan. Mari kita akan mohon berkat Tuhan. Tengadakanlah iman pengharapan hati saudara. Dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah sempurna di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kasih abadi dari Allah Bapa, kekuatan sukacita Roh Kudus. Menyertai saudara pada masa Natal ini. Dan memasuki tahun baru 2022. Kiranya rahmat anugerah Tuhan selalu bersama dengan saudara dan keluarga. Dari sekarang dan selama-lamanya. Amin. 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 Mari bersama dengan setiap keluarga, kita saling mengucapkan dan memberi salam. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Salam bagimu sekarang.
Selamat Natal. Janganlah takut. Tuhan Yesus menyertai kita. Tuhan Yesus memberkati. Merry Christmas and Happy New Year.